Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Terima kasih buat jamaah yang baru bergabung di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya Ibu Sri Murni bertanya kepada Ustadz Encep perihal perbedaan cara mendidik anak antara suami dan istri, antara ayahnya dan ibu nih sebagai seorang ibu. Ayahnya terlalu keras sampai nggak bisa bercanda sama anaknya. Hah? Nggak, maksud cara mendidiknya terlalu keras itu ibu ya, sampai nggak bisa bercanda sama anak-anaknya, kayak ingin memberikan pendidikan yang keras tapi justru terlihatnya malah tidak dekat dan tidak akrab gitu bu ya. Walaupun keras kan harusnya tetap ada rasa yang kita bisa rasain bahwa ayah sama anaknya itu dekat gitu, seperti itu. Nah Ibu Murni pernah ngomong tapi kata ayahnya jangan terlalu dimanjain anak laki gitu kan. Ini bagaimana nih untuk memecahkan solusi ini agar ketemu jalan tengahnya sehingga bisa sama-sama mendidik anak menjadi co-parenting ya, menjadi orang tua yang sama-sama punya visi dan misi dalam mendidik anak. Sama-sama disepakati lah gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kang Dudu. Bu. Bu. Ibu Sri Murni. Ibu Sri Murni ya, nggak ada campuran etanol 10%, nggak ada. Iya. Ibu, memang mendidik anak itu harus sepakat antara suami dan istri. Nggak boleh silang-silang pendapat, apalagi depan anak. Kita udah bilang, udah ya jangan gitu, kasihan anak kita. Ngapa sih lu? Udah biar aja, anak laki mah jangan dimanjain. Nah, harus sepakat dulu. Tapi sebelum sampai sepakat, ingat ini yang harus diingat sama kita sebagai orang tua. Tugas kita hanya mendidik anak. Tugas kita hanya mengajarkan anak. Tugas kita hanya mengarahkan anak. Anak jadi orang yang benar, anak jadi orang yang soleh, bukan tugas kita. Tugas siapa? Allah. Jadi kalau kita merasa pokoknya anak kalau sampai nggak soleh salah saya, jangan. Tugas kita dari Allah, didik anak-anakmu, arahkan anak-anakmu. Nanti soleh atau tidaknya kita serahkan ke siapa? Ikhtiar kita selain mendidik, mengarahkan, doa, karena yang punya kuasa siapa? Kalau kita hanya bersandar ke diri kita, capek, ujung-ujungnya marah. Akhirnya dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Kita pengennya anak kita nurut, karena kita marah-marah, nggak ikhlas dari hati, nggak nyampe itu. Makanya luruskan. Kita mendidik anak bukan karena apa-apa, bukan karena apa-apa, karena siapa? Karena Allah. Ya Allah, aku sudah melaksanakan tugasmu, mendidik, mengarahkan anakku, sisanya aku serahkan kepadamu. Gitu ibu ya. Kemudian saya sampaikan lagi ibu, tegas itu tidak harus keras. Tegas itu konsisten, jangan sampai anak melanggar aturan yang sudah disepakat. Ibu sebagai istri, ketika suami sudah melewati batas, watawasau bil haqqi. Udah sampai situ aja dulu. Watawasau bil haqqi. Saling menasehati dalam kebaikan, tapi pelan-pelan. Ayah sudah benar maksudnya, mau mendidik anak biar anak kita disiplinnya bagus, biar anak kita mentalnya bagus. Tapi mohon maaf ayah, kayaknya ayah boleh tegas tapi nggak harus marah-marah. Nanti anak kita jadi merasa tidak dihargai, kemudian tidak ada jalinan emosional dengan ayahnya. Makanya anak yang dididik dengan tegas tanpa kekerasan, anak yang didik dengan tegas tanpa keras, pertama dia percaya diri dan mandiri. Yang kedua, dia akan tahu apa itu arti disiplin. Dan yang ketiga, dia akan merasa dihargai, dicintai, dan keberadaannya merasa diadakan. Cek aja sama ibu. Sama ibu siapa? Sri Murni. Tadi kenapa dia nggak mau jalan-jalan ke taman? Karena tadi ikatan emosionalnya nggak ada. Padahal mah kita bisa menyampaikan dengan baik-baik ya.
Kata ayahnya. Anak. Anak. Iya. Lagi ngapain anaknya? Anaknya lagi mau main bola. Main bola. Nah, sayang, Keikat Pak talinya Pak. mau kemana? Main bola Pak. Oh, main bola. Bukannya besok ulangan ya? Ini mau abis itu sekalian belajar kelompok. Sampai jam berapa main bolanya? Sampai gol Pak. Kalau gak gol nggak pulang. Berarti 2 bulan gak gol gak pulang-pulang tuh. Nggak pulang. Sayang, Ya Pak ini ya. dulu papa jago main bola. Papa anak gawang kali ini dulu mah. Tahu Maradona tahu? Tahu yang Temen papa main kelereng. Papa teman Maradona. Papa suka marah-marah. Ini ayahnya nggak marah. Oh iya. Nah, Iya ya. kalau kata papa, daripada kamu besok mau ulangan harus main bola nggak ada waktu buat belajar, nanti main bola sama papa aja. Nah, Papa bisa main bola. Nanti bareng sama papa, nanti papa yang bayarin lapangannya ya. Lapangan mini soccer. Iya dong, ya. Kok Papa baik sih? Papa kan papa yang Oh. Ya udah, kalau gitu aku nggak jadi main bola. Aku belajar aja sama Papa. iya. Kan sebetulnya bisa disampaikan dengan nada yang lemah. Lebih bisa nerima sebetulnya, lebih bisa nerima. Mana lo? Main bola? Nggak mau ke begal. Main bola apa? Pakai sepatu. Main bola mulu tiap minggu. Jadi anak itu belajar yang bener. Iya, Pak. Main bola, main mulu. Mau jadi apa ntar lo? Mau jadi apa? Pemain bola lah Pak. Belajar yang bener. Udah masuk. Nggak ada main bolaan. Mah, tuh anaknya mah, urusin. Masih mau sih kan itu yang masuk. Mah, apa tuh mah? Keluarga nggak bener. Iya. Jadi begitu ya Ustaz ya? Betul. Ada cara-caranya seperti itu. Jadi Pokoknya tegas itu tidak harus keras dan marah-marah gitu. marah-marah. Yang penting istiqomah, konsisten. Supaya kita tidak digampangkan oleh anak kita. Ayah mah gampang, besok kita juga gini gitu. Gitu dong nggak konsisten Jangan itu. sampai seperti itu Bu ya. Gitu Ibu Sri Murni. Iya, semoga hubungan ibu dengan anak. Itu si ibu belum selesai ketawanya. Bu, ibu ketawa mulu habis dapat arisan Bu. Iya. Semoga anak ibu Murni ya sama suami ibu jadi semakin dekat dan semakin membaik hubungan antara ayah dan anak sehingga terjadi kerjasama, saling mendukung. Ayah bisa menjadi teman untuk anak ibu, ayah bisa menjadi seorang ayah untuk anak ibu, dan ayah ibu juga bisa menjadi guru untuk anak ibu. Multifungsi ya, jadi ayah yang serbaguna. Iya, oke. Tepuk tangan buat Ibu Sri Murni. Itulah ya tadi tema yang disampaikan oleh Ustadz Cep Syahbudin tentang ayah yang keras itu atau lembut bukan berarti ayah tidak cinta. Ya, jadi memang ada kasih sayang yang terselubung dalam cara ayah mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, memiliki mental yang kuat, ya, dan siap menghadapi kerasnya kehidupan sehingga tidak gampang down mentalnya, tidak gampang terkena yang namanya mental health ya, apalagi yang kita sering lihat pada generasi anak-anak zaman sekarang. Ya, tetap boleh keras ya, tapi bukan berarti harus menciptakan atau membuat trauma yang bekas pada anak. Tegas ya, bukan berarti jahat, bukan berarti menyiksa. Marah-marah ya, tegas, konsisten, itulah yang nanti bisa dimengerti anak. Bukan lagi keterpaksaan, tapi ciptakan kesadaran terhadap anak-anak kita. Seperti itu ya Us ya. Baik Us, silakan akhir tausiah dengan doa Us. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa, kita doakan anak-anak kita dilembutkan hatinya, suami kita juga Allah lembutkan hatinya sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من العالمين العاملين العابدين المجاهدين المخلصين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah langkah kami, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang qurrat a'yun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Ya Allah, yang maha pengampun, yang maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Us untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus atau follow media sosial kami ya di @Jalan Dakwah BTV Official dan juga di BTV ID Official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda di pemirsa ya ingin hadir ke Jalan Dakwah silakan hubungi tim media sosial kami atau bisa datang langsung ke Menara Syariah dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.